saudara kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Wakil dan Bapak Bendahara, juga seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Ya, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari BPJS serta tim perisai kami, Pak, Bu Eva dan Pak Gusti yang juga hadir pada hari ini, juga Bapak ahli waris dari almarhum Ibu Pendeta. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian kepada BPJS Tenagakerjaan selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, khususnya untuk perlindungan kepada para tenaga kerja. Nah, kenapa pendeta juga disebut sebagai pekerja? Karena beliau juga sama, Pak, di dalam memberikan pencerahan kepada para umat, memberikan ilmu dan lain sebagainya, maka beliau juga sama disebut sebagai pekerja sosial di sektor agama. Ya, alhamdulillah dari Gereja Kemah Injil Indonesia sudah mendaftarkan hampir sebagian besar seluruh pendeta pada kami yang terlindungi dalam berapa program, Bu Eva, kalau untuk di sini? Ada yang 2 program, ada yang sampai 5 program. Oke, ya, jadi di kita BPJS memang saat ini memiliki 5 program, Bapak Ibu sekalian. Ada program jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun, dan yang terbaru yang nanti akan mulai kita laksanakan pada tahun 2022 sesuai dengan amanah Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa kami juga akan menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, mungkin kalau lebih mudahnya itu adalah jaminan PHK. Nah, nanti mungkin secara detail apa itu program-program yang kita selenggarakan nanti akan kami sampaikan oleh Mbak Ane selaku AR kami, AR khusus kami, dan kami juga membawa kepala bidang, Pak, namanya Pak Aryanjas. Beliau baru bertugas di Bali Denpasar, kurang lebih belum sampai 1 bulan ya. Beliau menggantikan Pak Kris, karena Pak Kris yang sebelumnya itu mutasi dan promosi menjadi kepala kantor cabang di NTT, di Kupang. Nah, beliau juga bukan orang asing sebetulnya di Bali, karena sudah bolak-balik bertugas di Bali. Terakhir sebelum beliau di Waingapu sebagai kepala kantor cabang, beliau juga kepala kantor cabang yang di Jemberangan, dan sebelumnya juga pernah mengabdi di kantor cabang Bali Denpasar. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas percaya kepada kami, dan kami berharap tidak hanya para pengurus, tidak hanya para pendeta, tapi seluruh umat yang berada di bawah organisasi Gereja Kemah Injil ini juga yang memang mereka berprofesi sebagai pekerja, khususnya yang non ASN, baik itu yang bekerja secara formal di perusahaan yang mungkin sudah didaftarkan oleh perusahaannya, tapi juga mungkin ada yang sudah bekerja tapi dia belum terdaftar, atau bahkan mereka sebagai tenaga kerja mandiri. Nah, itu juga kami menyelenggarakan program ini terhadap para pekerja yang dia bekerja untuk dirinya sendiri atau disebut dengan pekerja mandiri. Nah, nanti lebih detail akan disampaikan pada sosialisasi, dan pada kesempatan hari ini juga kita akan menyerahkan klaim dari Ibu Pendeta kepada ahli waris sebesar 42 juta. Memang uang ini bukan sebagai pengganti nyawa Bapak Ibu sekalian, tapi ini lebih ingin memastikan bahwa ketika peserta kami ada yang meninggal dunia, minimal ahli waris itu masih bisa mendapatkan sejumlah dana atau santunan untuk bisa meneruskan kehidupan berikutnya. Ya, contoh kalau misalnya di masyarakat ketika orang yang mencari nafkahnya sakit atau bahkan meninggal dunia, tentunya ini akan menimbulkan
sedikit masalah bagi para anggota keluarga. Ya kan? Nah, di sini kami mencoba meminimalisir risiko tersebut. Jadi sekali lagi bukan sebagai pengganti nyawa, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi ahli waris yang ditinggalkan. Jadi sebetulnya masih banyak manfaat di kami, karena mungkin Bapak Ibu sekalian juga tahu bahwa iuran di kami, karena kami sebagai badan penyelenggara negara, tentunya iurannya tidak sebesar iuran-iuran yang diselenggarakan oleh asuransi swasta. Karena sistem kami adalah sistem gotong royong, jadi dalam jumlah besar, yang lemah membantu yang kuat, yang kuat membantu yang lemah, yang sehat membantu yang sakit, ya. Sehingga jika dengan bilangan yang besar, tentunya iurannya tidak harus besar, tapi manfaat akan kami berikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan para peserta. Mungkin demikian pembuka dari saya. Jika nanti setelah sosialisasi masih ada yang ingin ditanyakan kepada kami, khususnya terkait mekanisme sosialisasi yang akan mungkin bisa kita selenggarakan bersama dengan perisai, boleh juga dengan kami. Nanti kami akan dampingi perisai, tapi saya yakin kalau Bu Eva dengan Pak Susi ini sudah mantap lah ya sebagai perisai di kami. Ini termasuk perisai yang sangat aktif, dan kami akui bahwa tanpa bantuan perisai kami tidak bisa istilahnya memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, karena jumlah kami karyawannya juga cukup terbatas. Makanya kami menunjuk beberapa orang-orang atau agen-agen yang memang mumpuni untuk bisa membantu kami di dalam mengakuisisi para peserta tersebut. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian yang kami sampaikan, dan setelah ini mungkin kita akan melakukan dulu penyerahan klaim secara simbolis kepada ahli waris, dan kemudian kita lanjutkan dengan sosialisasi. Demikian yang saya sampaikan. Dari Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Om Santi Santi Santi. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati semua BPJS dan semua daerah dari daerah Bali. Terima kasih. Sudah. Ya. Diberikan shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Arya Jas Pasar Tamase, ya. Saya kemarin sudah disampaikan sama Bapak, sudah putar ke sana ke sini, tapi sebelumnya saya pernah di Denpasar, pernah di Jembrana, pernah di Papua, pernah di Waikaku, tapi saya aslinya Toraja, Pak. Saya aslinya Toraja. Nah, ini sebuah hal yang jadi bukti buat kita semua bahwa pemerintah itu hadir kalau terjadi risiko terhadap masyarakatnya yang melaksanakan aktivitas dalam bekerja. Baik, dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang program program dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Polri, Pak Ketua, Sekretaris, Bendara, dan semua pengurus yang hadir pada kesempatan hari ini. Baik, mungkin yang pertama saya langsung masuk supaya ini mencepat, Pak. Mungkin 30 menit saja selesai ya. Kita mungkin sudah sangat memahami bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini adalah amanah dari undang-undang, Pak. Jadi kalau pemerintah menyebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu sifatnya wajib, sama yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan.
itu sifatnya wajib. Tapi pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan-pendekatan dalam posisi manfaat, seperti yang kita perlihatkan tadi. Itulah manfaat, sehingga orang itu tertarik dan ingin ikut di program BPJS Ketenagakerjaan. Oke, lanjut. Dari materi ini, nah, di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 5 program, ya, ada 5 program. Di sini masih 4 program, ya. Jadi harus dipahami ada namanya BPJS Kesehatan dan ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Ini dasar undang-undangnya sama, Undang-Undang 24 tahun 2011. Jadi ini murni dari produk pemerintah. Kadang orang sebutnya asuransi, Pak. Ya, saya kasih pemahaman sama Bapak bahwa BPJS Ketenagakerjaan bukan asuransi. Ini adalah jaminan sosial. Perbedaan asuransi dan jaminan sosial kami sudah perlihatkan tadi. Kita berikan santunan dengan semudah-mudahnya. Boleh Bapak berpikir pengurusan berkasnya susah atau tidak? Tidak sama sekali. Ya, jadi ini adalah jaminan sosial dasar. Siapa pemerintah? BPJS Kesehatan punya program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan diamanahkan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan ada lagi yang terbaru, jaminan kehilangan pekerjaan yang tidak ada iurannya, Pak. Tambah program tidak tambah iuran, itu tidak ada iurannya. Ya, ini boleh kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua supaya kedepannya bukan hanya kita yang serta BPJS Ketenagakerjaan, tapi semua pengurus yang ada di susunan gereja Kemah Injil di seluruh Bali. Ya, lanjut. Jaminan kecelakaan kerja. Ya, jaminan kecelakaan kerja ini biasa kadang kita berpikir, oh nanti saya kerja terjadi kecelakaan, baru dijamin. Nanti tidak seperti itu. Jadi mulai kita keluar dari rumah di atas kendaraan berangkat beraktivitas, terjadi kecelakaan lalu lintas karena kita mengurusi persoalan pekerjaan, itulah yang dinamakan kecelakaan kerja. Bukan hanya di dalam lingkungan sekitar kita saja. Kadang juga kita berpikir yang dilindungi itu hanya pekerja, yang kerja di industri, kerja di toko, dan seperti itu. Tapi statusnya adalah kerja. Yang tidak kerja yang ada di sini, ibu rumah tangga tidak kerja. Tapi selama orang mencari nafkah, kerja. Itu yang bisa dilindungi oleh program BPJS. Dan ruang lingkupnya jelas. Yang satu terlalu lama nanti kalau buat slide itu. Jadi slide-nya terlalu banyak karena ada namanya mandiri, ada namanya penerima upah. Ya, kalau misalnya ibu-ibu yang ada di rumah melakukan aktivitas jual beli online itu bisa ya. Mengikutkan dirinya dalam program mandiri. Nah, nanti saya sebutkan berapa sih iuran di BPJS Ketenagakerjaan. Ini berangkat pulang di tempat kerja perjalanan dinas. Saya sangat paham bahwa kalau kita jadi pengurus gereja itu perjalanan dinas yang sangat banyak. Kita harus dipanggil oleh keluarga kita yang mengalami duka. Saya tahu kalau ada duka, kita sebagai pimpinan gereja harus hadir di situ membawakan tumbang. Siapa yang tahu nasib kita itu seperti apa? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Apa yang terjadi kepada kita 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, itu hanya Tuhan yang tahu. Nah, tetapi resiko itu terjadi, siapa yang menanggung kita? Itulah kita hadir dalam jaminan sosial diberikan kepada kita. Misalnya dalam ruang lingkup ini berangkat pulang di tempat kerja, ada perjalanan dinas ke Jakarta misalnya, ke Surabaya atau ke Nusa Tenggara, terjadi risiko karena kerja, itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu tanggungannya sih seperti apa? Tanggungannya itu apabila masuk ke sakit itu ditanggung 100%. Tidak ada batas. Tidak ada pembiayaan, itu tidak ada batas. No limit. Saya mungkin boleh kasih informasi buat Bapak bahwa
Di Riau itu ada orang yang terjadi kecelakaan lalu lintas, masuk rumah sakit karena benturan pesawat, sampai sekarang itu biaya sudah 5 miliar Pak. 5 miliar lebih. Karena dokter itu mengatakan bahwa yang bersangkutan masih posisi bisa sembuh, belum ada keputusan, itu dirawat terus Pak. Dan kami sebagai penyelenggara negara wajib memberikan perlindungan buat dia. Itu dibayar terus Pak. Sudah 5 miliar lebih dan 5 miliar lebih dan belum final. Itu masih kita bayar. Ini contoh kecil saja. Apalagi kalau misalnya kita yang sederhana, luka-luka kecil kita yang orang Indonesia, Pak, kalau luka-lukanya kecil, kita biasanya cari daun-daun. Biasa karena saya sering wilayah-wilayah jauh, Pak. Di timur itu kalau ada luka biasa pakai daun-daun, tempel, selesai. Seharusnya itu tanganannya rumah sakit. Pikiran kita ini biaya lagi. Tapi kita tidak tahu ternyata ada yang di kita. Seperti itu mungkin ini jadi pelajaran buat kita, jadi ilmu buat kita untuk bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Apabila dalam kondisi seperti ini dia kecelakaan dan meninggal dunia, taruhlah saya punya kecelakaan lalu lintas, karena 80% di Bali ini yang terjadi itu adalah kecelakaan lalu lintas, bukan karena dia di kantor dan dia kecelakaan, rata-rata kecelakaan lalu lintas. Kalau dia kecelakaan lalu lintas dia meninggal dunia, pemerintah hadir memberikan apa? Itu dia dapat 48 kali gaji Pak. Kalau misalnya upah yang dilaporkan adalah 2 juta, maka dia akan menerima 48 kali gaji 96 juta. Kalau dia punya anak, maka boleh anaknya itu dapat beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak dari SD, dari TK sampai perguruan tinggi. Walaupun dia belum sekolah, ya, anak itu lahir 5 hari sebelum orang tuanya meninggal, nanti sekolah dia ditanggung sama pemerintah. Ini pemerintah untuk kata kunci kalau saya itu pemerintah. Tidak mungkin dia akan menyusahkan rakyat. Kita punya keinginan supaya semua orang itu sejahtera. Ada tambahan yang lain. Biaya penggantian. Nah, ini akibat kecelakaan kerja ya. Ini seruan 5 juta Pak. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas, jatuh giginya Pak, kecelakaan jatuh ya, maaf. Giginya copot 1, 5 juta itu Pak, bisa yang dibor masuk. Itu lebih keren ya, karena biayanya juta. Yang penting yang jatuh 1 Pak ya. Kalau yang banyak itu agak-agak murah. Ini satu kasus per kasus terjadi kasus seperti ini bisa diklaim 2 minggu kemudian kecelakaan lagi bisa digunakan lagi. Tapi per kasus bukan selama jadi peserta ya, per kasus. Jadi terjadi kecelakaan lalu lintas, fasilitas dari pertemuan penggantian digunakan. Hari ini kita boleh sampaikan kepada teman-teman karyawan total bisa. Dia disanur, berangkat sanur jatuh, apakah kena bahan dan sebagainya, giginya coba bisa. Dari penggantian 5 juta. Tiba-tiba minggu depan jalan lagi itu masih goyang-goyang gigi yang satu kecelakaan yang kemarin jatuh lagi, ganti lagi 5 juta bisa. Ya, jadi kalau mau sempurna kan pasang boleh itu 5 juta bisa. Kalau sudah goyang-goyang sekali cekalnya cabut, pasang lagi. Karena ini per kasus Pak, ya, itu catat ya. Kacamata bisa rusak kacamatanya karena kecelakaan itu maksimal 1 juta. Kemudian ada alat dengar yang bisa kita berikan itu 2,5 juta. Ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Ini rinciannya setiap tahun kita berikan 1,5 juta. Kemudian BK, SD, SMP setiap tahun kita berikan 2 juta. SMP 2 juta ya, sama 3 juta. Perguruan tinggi itu 12 juta. Kalau 12 juta perguruan tinggi saya jamin akan sarjana ini anak. Kalau 12 juta Pak ya, saya waktu kuliah dulu Pak, 1 tahun itu 2 juta itu tidak cukup. Bisa kuliah di Makassar. Ini 12 juta Pak.
Jadi kalau ada anak ini kuliah dikasih uang 12 juta, nah kalau ada juga terlalu. Dan sifat ini tunai Pak, diberikan tunai. Tahun ini masuk ajaran baru minta 12 juta, kasih anaknya 6 juta, bapaknya 6 juta. Nah ini kan tunai sifatnya Pak. Bisa untuk keperluan di rumah sebagian, keperluan sekolah sebagian. Tapi namanya dia beasiswa, ya. Lalu, nah, jadi di jaminan kecelakaan kerja tadi saya sudah sebutkan dan potensi-potensi terjadinya risiko kecelakaan yang saya gambarkan tadi yang potensi terjadi di lingkungan kita di gereja Kemah Injil Indonesia. Itulah yang saya jelaskan. Yang tidak ada jenis kecelakaan kerja yang lain, cuman mungkin potensi terjadi buat kita itu tidak ada. Jadi yang saya jelaskan adalah yang potensi bisa saja terjadi sama kita. Ya, jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan sampai lumpuh itu 56 kali bensin. Ya, itulah potensi-potensi yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk jaminan kematian, kita masuk jaminan kematian, ini paling sederhana. Yang penting meninggal dunia dapat 42 juta. Itu kata kuncinya. Terjadi kasus meninggal dunia, pasti kita bayar. Saya boleh bertanya, kalau bunuh diri ditanggung atau tidak? Pakai tua kira-kira ditanggung atau tidak? Tidak ya? Tanggung. Yang penting meninggal dunia Pak. Oh, pernah ya? Asuransi kan enggak. Itu asumsi karena kita ini orang Indonesia Pak. Asuransi kan gencar ya? Gencar. Jadi yang tertarik di kepalanya orang kalau kita menyampaikan hal seperti ini adalah asuransi. Ini jaminan sosial, perlindungan ini jaminan sosial. Dan ini nyata ada. Karena kalau kita berbicara ya seperti gimana mungkin bayar iuran segitu, bayar segitu, dapat santunan segitu kan sampai kita buktikan dengan kita beri santunan ke orang lain. Jaminan kematian itu yang penting terjadi resiko dan namanya meninggal dunia tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Tidak ada hubungan dengan pekerjaan ya. Kita bayar 42 juta. Mau bunuh diri kita bayar. Perkelahian Pak. Kalau menurut Bapak perkelahian itu masuk ranah bagaimana? Tiba-tiba kita di jalan dihadap oleh seseorang dalam aktivitas bekerja. Karena ada musuhnya saya lihat yang tidak suka dengan cara berbicara saya dihadap dan saya dibunuh di jalan. Itu kira-kira ditanggung atau tidak? Ditanggung, itu levelnya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Kalau ada orang satu jemaat Pak tidak cocok, saya paham lah itu di sini, saya paham. Ada orang satu jemaat tidak cocok Pak, satu jemaat ini ikut semua peserta belajar setengah kerja. Tiba-tiba ada ibadah, ketemu di ibadah dan memang tetangga tidak cocok ya, berkelahi di tempat ibadah dan berdarah-darah. Itu ditanggung atau tidak? Kira-kira ditanggung? Ditanggung Pak. Yang penting tidak ada unsur dan paksa dalam. Mana ada orang dipukul Pak? Dipukul pasti kita, kecuali yang pukulnya jatuh. Kita tak sekedar ya. Ini masuk ranah kecelakaan kerja, ya. Karena ada unsur dan paksa dalam. Ya. Ini jangkauannya luas Pak, luas sekali. Ini yang harus kita masalahkan. Tadi clear, yang penting kasusnya meninggal dunia dapat 42 juta. Mohon maaf, kalau bunuh diri pun ditanggung, ini mohon maaf. Jangankan yang meninggal biasa, bunuh diri kita kan. Jadi biasa saya ngomong, ini cerita nyata ya, ini nyata ya. Salah satu teman saya di Sumatera, dia pergi sosialisasi ke yang cabut-cabut pen, bertugas yang cabut-cabut pen. Ada ibu yang bertanya, betul Pak ya kalau bunuh diri ditanggung tidak? Dia kan iya, ditanggung. Besok ibunya bunuh diri. Permasalahan utang-utang, ya, utang-utang. Nah
Ini saya sampaikan, tapi jangan dicontoh, Pak. Cukup kita ketahui. Kita lanjut di jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini adalah jumlah uang yang ditabung di BPJS Tenagakerja, dan itu yang kita boleh nanti sudah berhenti bekerja diambil kembali, kita cairkan kembali tabungan. Ini bentuknya tabungan karena kita ini tidak ada jaminan kalau berhenti dapat pesangon. Makanya orang ikut program BPJS Tenagakerja, kalau dia sudah berhenti bekerja, sudah tidak beraktivitas, maka dia akan dapat pesangon dari pemerintah dari uang yang disetorkan setiap bulan. Caranya seperti apa? Bisa lewat online. Sekarang kaki ini klaimnya lewat HP. Dapat mengatakan hanya lewat HP untuk uang masuk saja. Jaminan pensiun. Sekarang itu ini harus kita pahami bahwa bukan hanya menjadi pegawai negeri sipil supaya kita punya pensiunan. Ikut program yang dilaksanakan sudah punya pensiun, Pak. Jadi yang punya cita-cita daftar PNS dan pernah lulus, ikut saja BPJS Tenagakerja itu dapat pensiun. Sederhana, Pak. Berapa yang diterima kalau ikut program jaminan pensiun? Program jaminan pensiun ini adalah program yang sama disediakan oleh Taspen untuk pegawai negeri sipil. Yang penting masa iur itu ada di atas 15 tahun, maka dia akan terima berkala setiap bulan dengan jumlah yang sama sampai dia meninggal dunia, dan akan turun ke ahli waris istrinya dan anaknya. Ini penting ya, ini informasi yang penting kita sampaikan sama kita. Untuk sekarang, karena ini programnya baru berjalan sampai 7 tahun. Jika terjadi kecelakaan kerja sampai meninggal dunia dan sudah ikut program jaminan pensiun, maka dia akan menerima 356.000 setiap bulan paling minimal. 356.000 setiap bulan dengan jumlah yang sama sampai ahli waris ini meninggal dunia, kecuali ya nikah lagi. Kecuali nikah lagi dia akan turun langsung ke anaknya. Maksimal 4.200.000 itu maksimal yang bisa diberikan setiap bulan. Ya. Jadi kalau mau jadi pegawai negeri sipil sekarang sama. Kenapa kita menjadi pegawai negeri sipil? Orang tua saya selalu bilang, ikut saja PNS, enak. Kalau nanti sudah pensiun, ada waktu pensiun. Atau BPJS Tenagakerja yang punya dengan pensiun dengan pola yang sama dengan Taspen. Jadi kalau kita memilih tinggal daftar itu selesai. So gaji di PNS sekarang hampir sama juga gaji kita yang ada di swasta. Seperti itu. Nah ini tadi yang saya sampaikan untuk ahli waris, ya, ada pensiun untuk hari tua kita sendiri yang menerima. Itu masa kerja 15 tahun. Tadi Bapak sudah sampaikan almarhum ini sudah mengabdi 40 tahun, ya. 44 tahun. Kalau kita mengabdi 44 tahun dan ikut program BPJS Ketenagakerjaan, Pak, waduh. Nanti kalau Bapak daftar ini, Bapak simulasilah sendiri. Saya nanti dibilang sombong, Pak. Kalau Bapak dengan standar upah yang kita di bawah ini, Bapak masih usia pensiun di usia muda. Kalau usianya 26 atau 30 tahun masuk usia pensiun, 108 juta tiap bulan. Kalau dia pensiun, diterima setiap bulan dengan jumlah yang pas. Kemudian ada pensiun karena dia cacat total. Kemudian Bapak pensiun janda juga, apabila misalnya kita yang meninggal dunia, maka pensiun itu turun ke istri saya atau istri saya yang saya tinggalkan karena terlalu cantik, nikah lagi, turun ke anak saya. Kemudian kita yang belum menikah, meninggal, maka yang jadi ahli waris adalah orang tua kita. Ya? Ini tadi yang saya sampaikan, ada yang namanya 4 sekaligus. Itu kalau kata ini ada sampai 15 tahun, maka kita punya
disebutkan tadi, ya ini saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini bisa memberikan sinergi lah buat rekan-rekan kita semua. Harapan kami di BPJS Tenaga semua jemaat yang ada di gereja Kemah ini bisa ikut di program BPJS Tenaga Kerjaan. Ada dua hal yang mungkin perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, mungkin yang pengurus jemaat Papua boleh ikutkan di program yang sifatnya penerima upah, ya, penerima upah. Tapi mungkin untuk jemaatnya mungkin boleh disampaikan. Saya kan dari Pak, mohon maaf, saya kemarin di Waingapu. Saya kasih masuk foto saya di sini. Saya pernah juga sosialisasi di beberapa gereja di sana yang ikut. Saya sosialisasi isinya 200 orang lebih, itu semua, semua jemaat yang ada itu semua. Saya sampaikan tadi itu khusus untuk program jaminan kematian dan kecelakaan kerja itu jumlahnya 16.800 Pak. 16.800 ini khusus jemaahnya kalau kita kumpulkan uang hanya 16.800 setiap bulan menjamin diri kita dan keluarga kita. Yang penting itu keluarga. Dia jamin kita dan jamin keluarga kita. Kalau orang Indonesia berpikir kadang hanya berpikir diri kita, kan kita tidak berpikir orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita menimbulkan duka yang menambah duka. Itu yang saya harapkan. Kalau bisa jemaat-jemaat di sini diikutkan minimal dua program yang tadi 16.800. Tapi diingat Pak ya, catatan 16.800 itu setiap bulan, bukan setiap hari Pak ya. Setiap bulan, kecil sekali Pak. Yang merokok itu satu rokok satu hari 2 bulan, 1 bulan. Nanti kalau yang mau tinggal berkomunikasi dengan PK, nanti difasilitasi, atau misalnya pengurus jemaat yang mau, karena seingat saya yang itu baru pendeta Pak ya. Kalau bisa seluruh pengurusnya diikutkan supaya boleh kita mendapatkan berkat seperti orang lain dapatkan. Pemerintah menyiapkan dengan tidak memerlukan biaya yang sangat besar sehingga bisa menjamin keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita dimudahkan. Saya kira cukup dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Baik Pak Ketua. Ya, yang pertama adalah tentang kepemilikan atau kepesertaan. Apakah satu orang itu bisa memiliki peserta BPJS juga untuk BPJS TK untuk 3 atau 2? Tentang. Saya langsung jawab ya. Jadi pertanyaannya Pak Ketua, boleh tidak kita melakukan mendaftarkan beberapa kartu? Boleh. Selama aktivitas kita itu beragam Pak. Boleh. Kalau kita punya 3 kartu Pak, 3 kartu itu diklaim semua. Ini bukan asuransi pakai satu saya diklaim. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi santunan misalnya peserta ini meninggal dari sini dapat, dari sini dapat. Iya, kartunya dibayar semua Pak. Semua dibayar. Per kartu ya? Biaya pengukuran itu tidak. Berarti per kartu Pak ya? Ya? Per kartu ya? Per kartu ya. Tapi pekerjaannya harus berbeda-beda. Ya, aktivitas kerjanya saya bilang. Kalau aktivitas kerjanya Bapak beda-beda, di sini aktivitas Bapak sebagai pendeta, tapi di tempat lain Bapak itu sebagai pengajar. Misalnya di salah satu yayasan. Contoh ini kan di Bali. Pendeta dimasukkan juga BPJS TK di MPUK. Padahal di organisasinya seperti kita pakai Injil sudah ada. Tapi masuk lagi ke sana. Tidak ada masalah. Kalau pekerjaannya gini, dia mengurus organisasi Kemah Injil. Ya. Bisa. Kalau di MPUK, Kalau dia urus gereja di sini terdaftar, boleh. Yang tidak boleh itu dia pekerjaannya sebagai pengkhotbah di sini, didaftarkan di sini, dia pengkhotbah juga diserba daftarnya nggak boleh. Profesinya sama. Berarti nggak bisa. Nggak boleh. Kalau profesinya beda nggak apa-apa.
Itu pengurus Satu pengurusnya kemah ini, satu kan sebagai Gembala. pendeta. Nggak masalah. Bisa bisa. Karena aktivitasnya beda-beda. Sebagainya ya. Iya. Tetapi kalau di organisasi lain tidak bisa. Kalau ada lagi Contoh ini kan masuk di peserta Kemanjin. Tapi karena pengurus MPUK yang dibayar pemerintah, gubernur contohnya yang dibayar, dia juga dapat kartu. Apakah dua-duanya ini Bisa diklaim. sama-sama jadi pendeta tapi beda gereja misalnya. Beda organisasi. Beda lembaga. Beda lembaga. Oh, beda lembaga? Iya. Kan lembaganya sama-sama Bapak Paulus. Kecuali misalnya lembaganya yang satu tidak aktif di situ, itu satu nggak boleh. Yang penting sama-sama aktif boleh. Oh, yang penting aktif. Yang penting aktif. Karena kan Bapak itu aktivitasnya pasti urus setiap organisasi itu. Jadi pada saat Bapak urus aktivitas organisasi itu terjadi kecelakaan kerja, dijari di organisasi itu. Tapi kalau Bapak terdaftar di organisasi sebelah, tidak terdaftar di organisasi sebelah, Bapak urus itu sebagai organisasi di sebelah, terjadi kecelakaan kerja, dari kantor Pak. Jadi harus terdaftar semuanya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Berapa batas maksimal untuk ikut program pensiun, Pak? Batas usia. Usia maksimal. Pensiun itu tidak ada batas usia. Oh ya. Nah, Contoh nih. 15 tahun. masa iur 15 tahun. Oh, saya ingat. Ya, jadi usia sekarang kira-kira itu kalau misalnya mau dapat 50. di sini itu kita itu bekerja berapa tahun? Itu dulu. Batas usia pensiun sekarang itu 58 lah, 57. Nah, sekarang ya, menurut undang-undang batas usia pensiun dikaji setiap 3 tahun. Menurut undang-undang Pak ya, undang-undang tenaga kerja. Kalau dia pendeta ada yang seumur hidup, ada biasanya sampai meninggal. Kan dia tidak masuk pensiun. Di mana Pak? Contoh kalau seorang pendeta melayani itu kan bisa sampai usia tua, sampai 80 mungkin, ada yang 90. Apakah itu masuk di usia pensiun? Itu masih usia pensiun ya Pak. Jadi pada saat lewat dari usia pensiun tidak bisa didaftarkan di program pensiun. Ya, kalau lewat dari sebelum usia pensiun masih bisa daftar. Berarti maksimal 50 tahun ya. Maksimal 57 Enggak. tahun. Maaf, saya mungkin karena di aplikasi 54 terakhir bisa masuknya. Kalau 55 udah nggak bisa kita daftarkan. Oh, nggak bisa masuk. Oh, ini aplikasi Prisa ya? Aplikasi saya. Ya. Pak. Ya. 54 masih bisa. Kalau kita Tapi misalnya contoh ini kan pengaruhnya Bapak saya tambahkan sedikit karena yang 15 tahun ini itu pengaruhnya memang bisa didaftarkan tapi kan ada jangka waktu iur. Ya. Ya. 15 tahun. Kalau nanti dia tidak mencapai 15 tahun iur, dia akan menerima lamsam seperti yang dijelaskan Bapak. Jadi Kalau kalau mencapai 15 tahun maka akan diterima yang bulanan. taruhlah misalnya dia daftar di usia kolektif Bu ya, ada sudah terdaftar semuanya, mau itu sudah ada program jaminan pensiun, ya sudah program jaminan pensiun, tapi waktu itu coba-coba. Biasanya itu kalau sudah perusahaannya terdaftar dan sudah ikut program jaminan pensiun, usianya 55 misalnya, upload yang masuk ya. Nggak bisa Pak. Kalau di bisa apa? aplikasi kita nggak Oh bisa. ya. Udah Kalau dikali baru bisa. Mungkin kalau Smile dan Motor mungkin bisa saya nggak tahu, tapi kalau yang kita harus 54 ya. Paham. Jadi taruhlah kita masuk dihitung 54 ya. Masuk usia pensiun nanti di usia 57 tahun, 3 tahunnya itu dianggap sebagai tabungan. Dia terima penuh dengan pengembangan bunganya setiap tahun. Iya, saya bisa. Artinya itu dihitung tabungan, Pak ya. Jadi contoh dia masuk 54, usia pensiun 57, 3 tahun anggap itu uang tabungan. Ya. Jadi diterima semua itu uang tabungan. Oh, oke. Kecuali 3 tahun jadi peserta, meninggal dunia. Ya, menerima nanti dia. Oh, Kan warisnya dapat Pak setiap bulan dengan bunga yang sama. oh gitu. Tapi jangan sengaja ya Pak. Jadi setelah 1 tahun itu kan nanti dia bisa menerima diwaris. Adalah kemungkinan itu. Ya, ya. Itu pasti dia terima. Dan itu ini mungkin karena kan kurang publikasi, mungkin kan harus tahu ya. Kita kurang publikasi. Iya, asal sudah 1 tahun.
Siapa sih yang tidak berminat, Pak? Siapa yang tidak mau? Ya, Udah tercover. kecil tapi manfaatnya besar. Kami akan sosialisasi ke seluruh jemaat. Siap. Siap. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan? Cukup? Ya. Sedikit Pak, mungkin sedikit tentang perbedaan pensiun dan hari tua itu apa? Oke. Kalau jaminan pensiun itu adalah jaminan yang diterima oleh orang ahli waris atau tenaga kerja sendiri dengan jumlah uang yang sama setiap bulan sampai meninggal dunia. Apabila Pak ya, masa mengiunya 15 tahun pertama. Kedua, mengalami kasus meninggal dunia sudah 3 tahun jadi peserta, maka ahli warisnya dapat terima uang jumlah yang sama setiap bulan sampai dia meninggal. Ketiga, baru terdaftar jaminan pensiun hari ini Pak ya, hari ini terdaftar jaminan pensiun. Besok itu kecelakaan kerja meninggal dunia. Besok Pak ya, hari ini terdaftar jaminan pensiun, besok meninggal dunia kecelakaan kerja. Ahli waris langsung dapat jumlah yang sama setiap bulan. Itu tadi ada anak, ahli waris anak. Ahli waris istri, ahli waris anak. Atau Berapa orang? Anak tadi ada tertulis 174 dari 147 tadi. Oh itu beasiswa Pak. Beasiswa. Mungkin 12 juta itu 2 juta dikasih ke anaknya, 10 juta ke bapak. 1 juta per bulan. Ada lagi kira-kira Pak? Baik, terima kasih Pak. Cukup. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kiranya disampaikan kepada rekan-rekan kita semua. Mohon kami dibantu dari BPJS Tenaga Kerja untuk menyampaikan manfaat program BPJS Tenaga Kerja ini, sehingga boleh kiranya teman-teman yang ada di sekitar kita itu ikut jadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Saya kira mungkin cukup dari saya. Saya ucapkan shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pak, ya terima kasih Pak Ayas penjelasannya. Mudah-mudahan pencerahan untuk lebih mengerti lagi ya kepada pengurus gereja. Terima kasih Bapak Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bapak Opi. Terima kasih juga Bapak Pendeta Nyoman Enos yang sudah mengizinkan untuk diseremonikan. Terima kasih untuk kehadiran dari pengurus gereja Kemang Bali, baik sekretaris, bendahara dan yang lainnya, anak-anak, saudara-saudara saya semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jika selanjutnya bisa dibantu untuk sosialisasi ke jemaat, saya siap. Menteri, Pak Palang, Oke, silakan. Bu Kemal, Keluarga. Ya, terima kasih. ini udah kan? Contoh ini biar jadi contoh. Sini Mas. Sebentar Pak.